Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Minggu ini kita memasuki masa raya Minggu Epifani atau biasa yang disebut dengan Minggu Baptisan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dengan masa raya Epifani ini kita dituntun dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema kesaksian yang menuntun orang kepada Kristus. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang berpikir bahwa untuk membawa orang kepada Kristus itu harus membutuhkan kemampuan yang luar biasa, membutuhkan lidah yang fasih, ataupun juga dia harus bicara yang hebat. Kalau boleh orang yang tahu berbicara, atau dia punya pengetahuan Alkitab yang luas, dan juga pengalaman rohani yang spektakuler. Itu pemikiran orang bahwa untuk mau bisa bawa orang kepada Kristus ya harus seperti itu. Akibatnya Bapak Mama Saudara, tidak sedikit orang percaya itu merasa ragu, bahkan menjadi mundur, karena menganggap dirinya tidak terlalu luar biasa untuk dapat bersaksi atau untuk dapat membawa orang kepada Kristus. Namun saudara, firman Tuhan hari ini justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Banyak orang datang kepada Yesus bukan melalui khotbah yang besar atau adanya mujizat, ada tanda-tanda ajaib yang menggetarkan, melainkan saudara, melalui kesaksian sederhana. Dan itu datang dari orang-orang biasa. Datang dari teman, saudara, dan sesama pencari Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-51 ini, saudara, menceritakan rangkaian perjumpaan awal orang-orang dengan Yesus. Dan menariknya, hampir semua perjumpaan itu diawali oleh kesaksian seseorang. Saudara, Yohanes Pembaptis dia menunjuk Yesus. Dalam bacaan dia menunjuk Yesus dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dan dua muridnya, salah satunya Andreas, mengikuti Yesus. Lalu Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Dan juga saudara Filipus bersaksi kepada Nathanael dengan kalimat sederhana, "Mari dan lihatlah." Saudara, ini yang ada dalam teks bacaan kita. Kesaksian-kesaksian mereka yang begitu sederhana. Dan disinilah kita melihat satu hal penting. Kesaksian tidak berhenti pada cerita. Tetapi saudara, kesaksian mengantar orang kepada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Bukan hanya sekedar cerita bahwa kita kenal Tuhan, kita ini rohani, atau kita berbangga dan makan puji bahwa beta ini rohani. Bukan hanya sekedar omong saja, tetapi kesaksian-kesaksian kita, sekalipun itu sederhana, harus dapat membawa orang kepada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita melihat sebagaimana apa yang terjadi dalam teks bacaan kita. Yang pertama, kesaksian itu selalu berawal dari pengalaman pribadi. Yohanes Pembaptis bersaksi karena dia mengenal Yesus. Dia bilang, "Lihatlah anak domba Allah," karena dia kenal. Andreas bersaksi karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Filipus dia bersaksi karena dia telah merasakan sendiri siapa Yesus itu. Saudara yang terkasih, dari sini
Kita bisa menarik sebuah arti dari bacaan ini, bahwa kesaksian orang Kristen itu bukan teori, melainkan sebuah cerita tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup setiap orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kesaksian yang sejati itu tidak memaksa. Tetapi saudara, kesaksian itu dia mengundang. Filipus, dia tidak berdebat panjang dengan Nathanael ketika dia bilang bahwa kami sudah bertemu dengan Yesus, kami sudah melihat dia. Tetapi Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Saudara, Filipus tidak berdebat panjang dengan Nathanael. Filipus tidak berusaha untuk mematahkan semua prasangka dari Nathanael tentang Nazaret. Filipus hanya berkata, mari dan lihatlah. Disinilah Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, bahwa ketika kita bersaksi, itu sama dengan kita membuka ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Bukan kita menggantikan pekerjaan Roh Kudus. Saudara dan saya bersaksi dengan sederhana, tetapi itu membuka ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Kita hanyalah sebagai alat untuk bersaksi, tetapi yang bekerja adalah Roh Kudus untuk dapat membawa orang kepada Kristus. Kita bukan menggantikan pekerjaan Roh Kudus. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, dari kesaksian firman Tuhan ini, kita bertanya pada setiap pribadi kita masing-masing. Kesaksian macam apa yang sudah kita nyatakan dan itu membuka ruang bagi pekerjaan Roh Kudus? Perkataan apa yang berdampak sehingga kita memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja? Apakah perkataan-perkataan kita yang memberkati, atau perkataan-perkataan yang itu pedis, perkataan-perkataan yang kasar? Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa kesaksian sesederhana apapun itu, disitulah Roh Kudus bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesaksian sederhana bisa menghasilkan sebuah perubahan, bisa menghasilkan sebuah transformasi yang besar. Papa Mama, Simon datang sebagai orang biasa, tetapi Tuhan Yesus melihat masa depannya. Ia dinamai Kefas, yang artinya Petrus, atau disebut dengan batu karang. Yesus sudah melihat masa depan dari Simon Petrus. Dari kesaksian sederhana Andreas, maka lahirlah seorang pemimpin jemaat mula-mula. Saudara, ini mengingatkan kepada kita. Kita mungkin tidak pernah tahu dampak penuh dari kesaksian kita, tetapi Tuhan tahu. Kesaksian itu ibarat seperti kita menyalakan satu lilin dari lilin yang sudah menyala. Kita baru selesai Natal dan kita membakar lilin, edarkan terang, edarkan api itu. Ya, kesaksian itu seperti itu. Kita menerima terang dari satu lilin yang menyala, bawa kepada lilin yang belum menyala. Saudara yang terkasih, lilin pertama tidak kehilangan terang ketika kita memberikan terang kepada lilin yang lain. Justru terang akan bertambah. Lilin tidak memaksa kegelapan untuk pergi, tetapi kehadiran teranglah yang mengusir gelap. Demikian juga kesaksian iman. Tidak harus keras, tidak harus spektakuler, tidak harus luar biasa. Kesaksian itu cukup dengan setia dan tulus. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, di Minggu Epifani ini kita diingatkan bahwa
Allah menyatakan dirinya melalui kesaksian umatnya. Pertanyaan bagi kita hari ini, siapakah Andreas atau siapakah Filipus di sekitar kita? Yang ada di sekitar keluarga, sekitar sahabat, rekan kerja, rekan sepelayanan, yang juga sedang mencari makna hidup. Dan saudara, apakah hidup dan perkataan kita itu cukup jujur untuk kita berkata, mari dan lihatlah Kristus dalam hidupku? Apakah kita cukup berani dan jujur untuk mengatakan, mari dan lihatlah Kristus dalam hidupku? Itu kesaksian kita seharusnya. Mari lihatlah Kristus dalam hidupku. Apakah kita cukup jujur dan cukup berani untuk mengatakan demikian? Ketika kita melihat kembali pada diri, ke dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, kesaksian apa yang bisa kita sampaikan pada minggu ini? Kesaksian itu bukan sesuatu yang sempurna. Tidak harus sempurna. Tetapi kesaksian itu harus nyata. Tidak harus sempurna, tetapi dia nyata. Nyata bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian kita menyatakan itu kepada orang lain. Bukan kita pakai kesaksian orang lain, tetapi pakailah kesaksian pribadi kita. Yang sudah mengalami kuasa Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Papa Mama, Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi luar biasa. Tuhan hanya meminta kita untuk setia. Dunia ini tidak kekurangan informasi tentang rohani, tentang agama. Tetapi dunia sangat membutuhkan kesaksian hidup yang dapat menuntun orang kepada Kristus. Kotong hari ini bisa dengar khotbah di mana saja. Kita pun HP juga kita buka, di YouTube, mau di TikTok, mau di Instagram, semua ada kesaksian tentang Kristus. Tetapi saudara, yang Tuhan butuhkan adalah kesaksian hidupmu yang dapat menuntun orang kepada Kristus. Bagaimana dengan kesaksian para majelis? Bagaimana dengan kesaksian para jemaat? Bagaimana kesaksian para pendeta, penatua, diaken, pengajar? Apakah sudah menuntun orang kepada Kristus? Ataukah kita mempermalukan Kristus dengan hidup kita, dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita, dengan hidup kita yang belum ada dalam perubahan, walaupun kita sudah memasuki tahun yang baru 2026. Apakah kita masih tetap memelihara hidup yang lama sehingga nama Tuhan tercederai hanya oleh karena kita masih mau menggenggam hidup yang lama? Kita enggan untuk melepaskan hidup yang lama. Kita merasa bahwa masih banyak kesempatan, masih banyak waktu. Katanya Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah datang-datang. Jadi ini kesempatan untuk saya bisa menikmati kenikmatan dunia. Papa Mama, saudara yang terkasih, sekali lagi bahwa dunia sangat membutuhkan kesaksian hidup yang menuntun orang kepada Kristus. Papa Mama kekasih Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk mengenal Tuhan Yesus, tetapi juga kita dipanggil menjadi jalan bagi orang lain untuk bisa mengenal Kristus. Biarlah hidup kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, di tengah-tengah persekutuan, itu menjadi kesaksian yang berkata dengan jujur dan dengan penuh kerendahan hati. Mari dan lihatlah. Dengan penuh kerendahan hati, dengan jujur kita bilang mari dan lihatlah. Dalam hidupku ada Kristus. Semoga kita dapat bersaksi demikian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.